Oke, untuk kampus perguruan tinggi penerima aja dulu kali ya. Nah, itu aku milihnya yang pertama itu Unpad, yang kedua UPN Jawa Timur. Puji Tuhan kepilihnya Unpad. Nah, untuk keberangkatan dari Unpad sendiri ke Manajemen, manajemen, manajemen. Halo Sobat Manajemen, perkenalkan nama aku Dava. Aku di sini membawakan program Mac and Cheese, Manajemen Creative Content and Inspirational Feeds. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita yang pertama. Yuk Sobat Manajemen. Halo, ini dia narasumber kita yang pertama. Boleh kenalan? Halo Sobat Manajemen, perkenalkan nama aku Brian Abram Butar-Butar. Aku merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Angkatan 2021. Kemarin aku mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan kedua tahun 2022 di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Oke, Saudara Brian. Apa sih yang Anda ketahui mengenai MBKM? Dan program apa sih yang Anda pilih pada saat mengikuti kegiatan program MBKM tersebut? MBKM itu adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini merupakan program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek yang membuka sebanyak-banyaknya lowongan kepada seluruh mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Nah, pemerintah itu bekerja sama dengan banyak organisasi, banyak perusahaan kelas dunia, banyak perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, serta satuan pendidikan untuk mahasiswa jalankan mengikuti programnya dalam setiap tahunnya. Nah, hak untuk mahasiswa sendiri dalam MBKM ini sebanyak 3 semester di luar kampusnya. Untuk programnya sendiri di tahun pertama itu MBKM itu membuka 4 program. Yang pertama itu magang dan studi independen bersertifikat, di mana mahasiswa ini magang di perusahaan kelas dunia dan atau melakukan studi independen selama 1 semester penuh. Yang kedua itu kampus mengajar, di mana mahasiswa ini terjun ke dalam satuan pendidikan, baik itu sekolah SD maupun sekolah SMP, untuk membantu guru yang ada di sekolah situ menaikkan literasi maupun numerasi dari siswa-siswanya. Yang ketiga itu PMM yang aku ikutin, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, di mana mahasiswa ini belajar di kampus perguruan tinggi penerima selama 1 semester yang dikemas dalam kurikulum toleransi maupun kebinekaan. Dan yang keempat itu ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards, atau biasa kita sering dengar student exchange ke luar negeri. Sama seperti PMM, bedanya mereka bertukar ke luar negeri. Dan yang di tahun kedua itu MBKM itu membuka Wirausaha Merdeka dan Praktisi Mengajar. Wirausaha Merdeka ini mahasiswa itu mendapatkan konsultasi wirausaha terbaik di Indonesia, dan Praktisi Mengajar ini mahasiswa bekerja sama dengan dosen untuk membentuk kurikulum mengajar dalam suatu mata kuliah dan memberikan konsultasi kepada seluruh mahasiswa gitu deh. Untuk dari banyaknya program ini kan tadi pertanyaannya kenapa milih PMM gitu kan. Dari yang aku dapat, karena aku duduk di semester 3 kemarin, jadi yang buka itu untuk semester 3 itu cuman PMM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam negeri. Nah, tadi kan Saudara Brian milih kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka nih. Kemudian bagaimana sih proses seleksi atau mekanismenya agar terpilih menjadi kandidat penerima program MBKM yang Saudara pilih sendiri? Mana tahu ada tips atau trik sendiri dari Saudara Brian. Nah, untuk proses seleksi dan mekanismenya di tahun aku itu dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama itu seleksi berkas dan tes kebinekaan. Nah, untuk seleksi berkas sendiri itu kita cukup banyak nge-submit beberapa berkas, dari surat domisili, surat izin perguruan tinggi asal yaitu Universitas Sumatera Utara, surat izin orang tua, surat izin surat komitmen dari mahasiswa, sampai kepada vaksinasi sendiri. Nah, untuk mekanismenya itu sebelumnya kita bakal dikasih arahan untuk membuat akun di website PMM sendiri. Nah, sehingga kita bisa pantengin berapa banyak domisili, berapa banyak kuota maupun yang udah ngedaftar di perguruan tinggi yang mau kita tuju. Jadi tips dan triknya itu sebenarnya pintar-pintar kita untuk memilih
kampus ini tuh berapa banyak kuotanya dan berapa banyak yang udah ngedaftar. Jadi kita tahu nih apakah kita sebagai calon mahasiswa prioritas atau enggak gitu. Jadi harus banyak-banyak pantengin dan harus banyak ngelihat dari sosial media kampus Merdeka sendiri gitu dah. Nah, bagaimana nih proses pada saat kepergian dari kampus asal Brian nih, dari USU ke kampus yang dituju? Kalau boleh tahu kampus tujuan Brian pada saat PMM itu di mana? Kemudian apakah ada nggak kendala pada saat menuju kampus yang dituju pada kegiatan PMM tersebut? Oke, untuk kampus perguruan tinggi penerima aja dulu kali ya. Nah, itu aku milihnya yang pertama itu UNPAD, yang kedua UPN Jawa Timur. Puji Tuhan kepilihnya UNPAD. Nah, untuk keberangkatan dari UNPAD sendiri ke USU itu sebenarnya dari awal kita udah ngasih tahu domisili kita di mana, sehingga panitia dari PMM sendiri itu milihin bandara yang terdekat dari domisili kita. Kemudian untuk kendala sendiri sebenarnya nggak ada, lebih ke kendala di maskapainya, delay dan lain sebagainya itu normal gitu. Gitu aja dah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih budaya atau kultur gitu kampus yang Brian tuju? Kan itu beda pasti ya dengan yang di USU, mulai mungkin dari makanannya, rasa makanannya, kemudian cara komunikasinya, kemudian teman-teman yang di sana gimana tuh cara Brian menanggapinya, terus cara beradaptasi aja gitu dengan kampus yang dituju. Oke, pertanyaannya menarik karena tentang kultur ya. Jujur di sana itu aku sedikit ngalamin kultur shock. Yang pertama itu yang seperti yang kita ketahui itu sebenarnya UNPAD itu bukannya di Bandung, tapi di Jatinangor. Di mana di Jatinangor ini adat istiadat Sundanya itu masih kental gitu. Jadi dari komunikasi mereka full bahasa Sunda. Nah, di sini kan biasanya aku dengar bahasa Batak nih, sedangkan di sana itu bahasa Sunda. Itu rada aneh karena ya cukup mengejutkan itu. Nah, yang kedua itu karena udah kebiasa di sini manggil kakak abang, sedangkan di sana itu akang teteh. Jadi saat sampai di sana pun mereka rada kebingungan karena aku manggil kakak abang gitu saat beli di warung atau di Indomaret dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau soal makanan ini cukup bermasalah sedikit sama aku karena di sana itu makanannya manis-manis, sedangkan di Medan itu kan biasanya kita sering makan pedas gitu. Nah, untuk lalu lintas sendiri di sana jujur bunyi klakson itu aku jarang dengar, bahkan sekali dua kali mungkin. Kalau di sini waduh nggak usah ditanya. Mungkin itu sih yang bikin rada culture shock dikit. Cuman untuk kendala dan lain sebagainya nggak ada. Aku cuman butuh waktu untuk beradaptasi. Gitu aja sih, Dev. Nah, pada saat masa program mau selesai nih, kan Brian sendiri tadi mengambil program PMM, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Ada nggak tuh yang wajib harus disiapkan seperti laporan ataupun hasil riset mungkin yang untuk dilaporkan ke kampus asal mungkin, atau misalnya dokumentasi gitu yang berkaitan dengan kegiatan selama mengikuti PMM tersebut? Oke, untuk laporan sendiri itu tentunya ada, tapi nggak seribet kayak riset atau dokumentasi. Nah, karena di sana kami selalu ngasih laporan seperti dokumentasi kayak laporan bulanan kepada panitia dari PMM-nya sendiri. Kalau misalnya laporan kepulangan itu pasti ada karena langsung ke PIC USU-nya. Itu menandakan, memastikan kita aman sampai ke USU sendiri. Nah, kedua itu mungkin ke rekognisi nilai mata kuliah yang kita ambil di UNPAD. Karena kan misal aku semester 3 di USU sama semester 3 di UNPAD itu kan mata kuliahnya berbeda. Sehingga aku harus ngelaporin, aku harus konsultasi bagaimana nilai mata kuliah yang aku ambil di UNPAD direkognisi di USU. Mungkin itu aja sih Dav yang mau dilaporin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Brian, apa sih benefit yang didapatkan selama mengikuti program PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka? Kemudian ada nggak gitu kesan spesial atau yang tak terlupakan gitu? Mana tahu ada sama mahasiswi lain ya kan yang di sana. Kira-kira apa benefitnya? Kemudian kesan spesial selama mengikuti program MBKM? Oke, untuk benefitnya aku di sini bagi 4 poin aja kayaknya, Dav. Yang pertama itu pengalaman. Nah, kapan lagi kita bisa belajar 1 semester di UNPAD? Kita bisa dibiayain tiket pulang pergi sampai kepada dana bantuan hidup. Yang kedua itu pasti relasi, karena di sana itu ketemu benar-benar teman di luar pulau
yang berbeda suku, berbeda bahasa daerah, dan berbeda kebiasaan hidup. Karena PMM sendiri ini konsepnya adalah mahasiswa yang perguruan tinggi penerima adalah mahasiswa yang berasal dari di luar pulau dari perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga itu meningkatkan jiwa sosial dan cinta tanah air. Di sana itu kita belajar banyak sekali adat istiadat dari bumi Pasundan sendiri, yaitu suku Sunda, di mana kita belajar kebiasaan mereka, alat musik daerah mereka, tari-tarian mereka, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu berkesempatan belajar selama 1 semester di luar prodi kita. Banyak teman-teman aku dia dari jurusan manajemen contohnya, tapi dia ngambil jurusan dari pertanian. Itu bisa di PMM ini. Kemudian mungkin pertanyaan kedua tadi apa dah? Mengenai ada nggak kesan spesial Oke, atau yang tak untuk terlupakan? kesan spesial sendiri sebenarnya aku karena di sana nggak niat untuk menye-menye ya, jadi nggak ada tentang percintaan gitu. Mungkin kesan spesialnya mungkin dari teman-teman aja gitu ya. Dari awal pembukaan sampai kepulangan itu benar-benar ngebuka mataku kalau misalnya aku bisa ketemu sama orang-orang hebat di sana. Relasi dan experience yang mereka punya itu kacau sih, gila, itu benar-benar di luar ekspektasi aku. Aku bisa temenan sama orang yang punya prestasi yang bisa dibilang sangat membanggakan gitu. Dan yang paling nggak bisa dilupain itu ada kegiatan namanya Festival Budaya. Di situ kita semua memperkenalkan adat istiadat budaya dari suku yang kita miliki. Dan di situ tuh aku berkesempatan untuk memperkenalkan budaya dan adat Batak kepada seluruh teman-teman pertukaran dan dosen-dosen di Unpad. Itu dah. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat Brian. Ada nggak gitu pesan untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM, terutama nih program PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka? Oke, untuk teman-teman sobat manajemen sendiri, semangat terus dalam mendaftar program MBKM, terkhususnya PMM. Walaupun berkas dan hal-hal yang perlu dipersiapkan itu banyak, tapi percayalah hasil yang kita dapatkan itu terbayarkan. Dan menurut aku program MBKM ini benar-benar worth it, karena seluruh benefitnya itu melebihi dari ekspektasi yang kita miliki. Nah, untuk mungkin lebih detailnya teman-teman boleh cek sendiri di sosial media dan website Kampus Merdeka. Itu aja deh. Semangat. Terima kasih buat sobat manajemen sekalian yang telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you.